Di sebuah desa yang subur dan penuh dengan sawah, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Tarman. Setiap hari, Pak Tarman bekerja keras mengolah ladangnya. Meskipun sudah tua, ia tetap berdedikasi untuk menanam padi, mengurus tanamannya dengan hati-hati, dan menjaga ladangnya agar selalu subur. Namun, musim ini berbeda, awan gelap menggantung di langit, dan burung-burung layang-layang terbang rendah, menandakan bahwa hujan besar akan segera tiba. Pak Tarman merasakan ada yang tidak beres. Biasanya, burung-burung layang-layang terbang tinggi di langit biru, menikmati angin musim panas, namun, kali ini mereka terbang rendah dan tampak gelisah. Apa yang sedang terjadi? Pikir Pak Tarman, sambil terus bekerja. Seiring waktu berlalu, ia melihat tanda-tanda lain yang semakin mengkhawatirkan. Tanah mulai retak, dan air sungai yang biasanya jernih kini menjadi keruh. Malam harinya, Pak Tarman tidur dengan hati yang gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang burung layang-layang yang datang ke kamarnya, dan mulai berbicara kepadanya. Pak Tarman, kata burung itu, kau harus bersiap-siap, badai besar akan datang, dan jika kau tidak berhati-hati, ladangmu akan hancur. Pak Tarman terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah burung layang-layang benar-benar ada di hadapannya. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera keluar rumah untuk memeriksa ladangnya. Langit masih gelap, dan angin mulai berhembus kencang. Pak Tarman tahu bahwa waktu tidak banyak. Ia segera mengambil tindakan. Pak Tarman mulai menggali parit di sekitar ladangnya untuk menyalurkan air hujan agar tidak membanjiri tanamannya. Ia juga memperkuat tanggul di tepi sungai, berharap bisa melindungi ladangnya dari luapan air yang mungkin terjadi. Meskipun tubuhnya sudah lelah, ia terus bekerja tanpa henti, ditemani oleh burung layang-layang yang terbang rendah di atasnya, seolah-olah mereka sedang mengawasi setiap gerakannya. Menjelang pagi, hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis, tapi kemudian berubah menjadi deras, disertai angin kencang yang memukul-mukul pohon dan atap rumah. Air mulai mengalir deras di parit-parit yang sudah digali Pak Tarman, dan sungai di dekat ladangnya mulai meluap. Namun, berkat persiapan yang dilakukan oleh Pak Tarman, ladangnya tetap aman dari banjir. Burung-burung layang-layang yang sebelumnya terbang rendah, sekarang mulai naik ke langit. Seiring badai yang mereda, Pak Tarman menghela napas lega, tapi ia tahu bahwa ini belum selesai. Tanaman padinya masih bisa rusak jika hujan terus-menerus. Dia memutuskan untuk menutupi tanamannya dengan terpal yang ia temukan di gudang, berharap bisa melindungi mereka dari hujan yang mungkin kembali. Malam berikutnya, Pak Tarman bermimpi lagi. Kali ini, burung layang-layang itu berkata, Pak Tarman, kau telah melakukan yang terbaik. Tapi badai belum usai, ada ancaman lain yang harus kau hadapi, bersiaplah, dan jangan lengah. Pak Tarman terbangun dengan perasaan cemas. Ia segera keluar rumah lagi, dan melihat ke arah langit. Meskipun hujan sudah berhenti, awan hitam masih bergantung di langit. Ia mendengar gemuruh dari kejauhan, dan tiba-tiba sebuah angin kencang menerjang desa, membawa hujan es yang menghantam segala sesuatu di bawahnya. Pak Tarman bergegas kembali ke ladangnya. Hujan es yang tajam mulai merusak tanaman padi, dan terpal yang ia pasang tadi malam robek oleh angin. Dengan putus asa, Pak Tarman berusaha melindungi tanamannya, tapi kekuatan alam begitu hebat. Di tengah-tengah kekacauan itu, burung layang-layang muncul kembali. Kali ini terbang mengelilingi Pak Tarman, seolah-olah memberi semangat kepadanya. Ketika hujan es akhirnya berhenti, ladang Pak Tarman terlihat hancur. Tanaman padi yang ia rawat dengan penuh kasih sayang sebagian besar rusak. Pak Tarman jatuh berlutut, merasakan keputusasaan. Namun, burung layang-layang kembali datang dan mendarat di bahunya. Jangan menyerah, Pak Tarman. Dari kehancuran ini, kau akan menemukan kekuatan baru. Tanamlah kembali, dan lihatlah bagaimana alam akan memulihkan dirinya sendiri. Dengan air mata yang berlinang, Pak Tarman mengangguk dan bangkit kembali. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan alam, tetapi ia bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan usahanya, ia mulai membersihkan ladangnya, menanam kembali padi yang rusak, dan berharap bahwa alam akan memberinya kesempatan kedua. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan, ladang Pak Tarman mulai pulih. Padi yang baru ditanam mulai tumbuh dengan subur, bahkan lebih baik
dari sebelumnya. Burung-burung layang-layang kembali terbang tinggi di langit, menikmati angin musim panas yang hangat. Pak Tarman tersenyum. Merasa bersyukur atas pelajaran berharga yang ia dapatkan dari burung-burung layang-layang yang selalu setia mendampinginya. Cerita Pak Tarman adalah kisah tentang ketabahan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup, seperti burung layang-layang yang selalu terbang kembali setelah badai. Kita juga harus belajar untuk bangkit dan terus berusaha, meskipun menghadapi rintangan yang tampak tak teratasi dari langit. Kita bisa belajar bahwa ada kekuatan dalam ketabahan